Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abi akan menjelaskan materi lanjutan dari bilangan, yaitu hari ini akan kita bahas tentang memahami bilangan rasional. Sebelum kita membahas masalah bilangan rasional, kalian harus mengenal lebih dulu apa itu bilangan-bilangan yang pernah kita pelajari kemarin, yaitu bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Nah, sebagai pembukaan daripada kita memahami bilangan rasional ini, coba kita lihat kompetensi apa yang harus dimiliki oleh kalian semua. Kompetensi itu antara lain adalah: 1. Membandingkan dan mengurutkan berbagai jenis bilangan serta menerapkan operasi hitung, baik bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 2. Menggunakan pola dan generalisasi untuk menyelesaikan masalah. Ini semua adalah bagian dari kompetensi dasar yang harus kalian miliki di dalam kalian mempelajari bilangan rasional. Adapun tujuan kalian mempelajari dan memahami bentuk bilangan rasional ini antara lain adalah: 1. Bahwa kalian harus mempunyai rasa syukur atas karunia Tuhan dalam kesempatan untuk mempelajari kegunaan bilangan rasional. 2. Kalian harus menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dari guru secara mandiri maupun secara kelompok. 3. Menunjukkan sikap gigih dalam menemukan hasil yang berkaitan dengan bilangan rasional. 4. Menunjukkan rasa ingin tahu yang ditandai dengan bertanya kepada teman dan juga bertanya kepada guru kalian. 5. Menunjukkan sikap percaya diri dalam berkomunikasi. 6. Kalian harus bisa menjelaskan pengertian bilangan rasional dan menghubungkan dengan konsep pola bilangan. Itulah tujuan pembelajaran yang kalian akan pahami. Nah, sebelum kita masuk kepada materi memahami bilangan bulat, coba kalian lihat dulu apa yang bisa kalian pahami tentang angka-angka berikut. Ya, itu angka berapa? Bagus, itu adalah angka -5. Kemudian lihat lagi, itu angka berapa? Betul, itu angka 3/4. Kemudian kalian amati lagi, itu angka berapa? Iya, bagus, itu angka 0,5. Nah, sekarang coba kalian pahami pertanyaan berikut ini. Dari angka-angka tersebut, mana yang disebut pecahan? Oke, siapa yang bisa menjawab? Iya, bagus. Ternyata yang disebut pecahan adalah 3/4. Baik, nah untuk berikutnya, marilah kita coba amati permasalahan yang ada pada buku matematika kurikulum 2013. Dalam masalah 117, seorang guru memberikan tugas kepada 6 orang siswa untuk mengukur berat tepung yang tersedia pada masing-masing meja siswa. Hasil pengukuran ke 6 orang siswa itu didapat adalah 0,2 gram, 2 gram, 0,55 gram, 10 gram, 2,4 gram, dan 0,007 gram. Kemudian guru menyuruh salah seorang siswa menuliskan hasil pengukuran ke 6 siswa tersebut ke dalam satu lembar kertas. Kemudian masalah yang harus
diambil adalah jika aturan pencatatan adalah hasil pengukuran yang diperoleh siswa dikurangi dengan 1 gram. Nah, cobalah apa yang terjadi atau apa hasil yang didapat dari siswa yang tadi mendapatkan tugas untuk menuliskan jawabannya di selembar kertas terhadap hasil pengukuran ke-6 siswa tersebut. Nah, kemudian cobalah kalian tulis pengukuran berat tepung tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa, bukan pecahan desimal. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Kita amati lagi bahwa hasil pemeriksaan tepung tadi masing-masing sebelum dikurangi 1 gram adalah untuk siswa pertama 0,2 gram, siswa kedua 2 gram, siswa ketiga 0,55 gram, siswa keempat 10 gram, siswa kelima 2,4 gram, siswa keenam 0,007 gram. Nah, kemudian bagaimana hasilnya setelah dikurangi 1? Nah, didapat jawabannya adalah siswa pertama beratnya berubah menjadi min 0,8 gram. Siswa kedua beratnya berubah menjadi 21 gram. Siswa ketiga beratnya berubah menjadi min 0,45 gram. Siswa keempat menjadi 9 gram. Siswa kelima 1,4 gram. Dan terakhir siswa keenam menjadi min 0,997 gram. Nah, angka-angka tersebut masih tertulis dalam bentuk desimal ataupun masih dalam bentuk bilangan bulat. Kemudian dirubah angka-angka tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 0,8 min 0,8 ini dirubah menjadi min 8/10. Kemudian 21 menjadi 42/2. Min 0,45 menjadi min 45/100. 9 menjadi 27/3. 1,4 menjadi 14/10. Dan terakhir min 0,997 menjadi min 997/1000. Nah, ini yang kamu lihat adalah pecahan-pecahan, ya. Pecahannya bisa bertanda negatif, bisa bertanda positif. Kemudian setelah kalian amati di sini, ternyata ada alternatif lain bilangan tersebut dapat dirubah ke dalam bentuk bilangan lain. Artinya ada nggak dari yang kamu lihat tadi itu bilangan yang dapat dirubah ke dalam bentuk bilangan lain? Ternyata ada. Apa aja bilangan itu? Nah, bilangan itu adalah 4/2 dan 42/2 dan 27/3. Kenapa ini bisa dirubah ke dalam bilangan lain? Karena 42/2 ini bisa dirubah menjadi 21 seperti yang tadi Abi katakan di atas. Kemudian 27/3 bisa dirubah menjadi 9. Nah, 21 dan 9 itu merupakan bilangan bulat. Nah, itu yang kamu harus perhatikan tadi. Ternyata selain ada bilangan-bilangan pecahan, ada juga di sini bilangan bulat yang bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidak semua bilangan pecahan adalah bilangan bulat. Tetapi bilangan bulat dapat dirubah ke dalam bilangan pecahan biasa. Sehingga bilangan-bilangan tersebut bisa kita katakan sebagai bilangan rasional. Nah, coba apa itu bilangan rasional? Nah, kemudian kalian coba bikin pertanyaan bersama dengan kelompok kalian, diskusikan. Buat pertanyaan yang menggunakan kata-kata bilangan rasional. Nah, nanti setelah
selesai daripada Abi menjelaskan materi ini di Infokus, nah kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian. Silakan buat kurang lebih satu kelompok, buat pertanyaan 3 buah yang berhubungan dengan kata-kata bilangan rasional. Nah, nanti kita bahas sama-sama. Oke, kita lanjut untuk mendalami materi ini dengan berbagi atau mencari informasi, ya, menggali informasi. Nah, inilah tadi yang dikatakan bilangan rasional. Itu merupakan bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B, di mana A dan B bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. Nah, dari definisi ini, coba kita perhatikan apa yang terjadi jika, ya, apa yang bisa dihasilkan oleh A per B jika A-nya sama dengan 0. Apa yang terjadi? A sama dengan B. Apa yang terjadi? A lebih dari B, di mana A dan B memiliki faktor prima. Apa yang terjadi? A kurang dari B, di mana A dan B memiliki faktor prima. Apa yang terjadi? A lebih dari B, di mana A faktor dari B. Apa juga yang terjadi? A kurang dari B, di mana A kelipatan dari B. Apa juga yang terjadi? Nah, silakan kalian diskusikan juga dengan teman-teman kamu, dan bisa kalian buka di buku siswanya halaman 70. Nah, itu bisa kalian lihat nanti bersama siswa. Kalau teman-teman kalian dibahas, kemudian didiskusikan. Setelah kalian bahas dan kalian diskusikan, kemudian kalian perhatikan pada buku siswa halaman 71, yaitu contoh. Baik contoh 35, contoh 135 maupun contoh 136. Nah, nanti kalian bisa pelajari dan kalian bisa diskusikan sama-sama dengan teman kalian. Nah, ini silakan nanti kalian amati lagi bahwa bilangan rasional itu adalah bilangan yang selalu bentuknya A per B. Ya, kenapa bilangan bulat itu dikatakan bilangan rasional? Karena bilangan bulat itu bisa dirubah menjadi A per B. Contohnya tadi 21 jadi 42 per 2 dan seterusnya. Baik, kita lanjut kepada materi yang berikutnya adalah bagaimana kita bernalar sedikit, yaitu untuk memahami lebih lanjut tentang bilangan rasional. Nah, di sini kalian harus menjawab, ya, bersama dengan teman-teman satu kelompok kalian, diskusikan apakah bilangan bulat negatif merupakan bilangan rasional. Nah, kalau memang iya, jelaskan. Kemudian apakah bilangan rasional merupakan bilangan pecahan? Nah, tadi kita amati berdasarkan apa? Berdasarkan pengertian bilangan rasional. Kemudian apakah bilangan pecahan pasti merupakan bilangan rasional? Nah, itu juga kalian diskusikan nanti dengan teman-teman kalian. Bilangan pecahan itu yang gimana sih? Nah, kemudian apakah mirip dengan bilangan rasional bentuknya gitu? Kalau mirip, nah kalian bisa simpulkan sendiri. Kemudian buktikanlah bahwa min 4 per 2013 sama dengan 43 per min 2013. Nah, ini yang harus kalian pelajari, yang harus kalian pahami. Kemudian sebagai refleksi dari apa yang sudah kita pelajari tadi, ya, yang sudah kita bahas, yang sudah kita lihat, bahwa yang perlu kamu ingat adalah bahwa bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibentuk menjadi bilangan A per B. Nih yang kamu harus pahami, bahwa AB bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Tapi perlu juga diingat, atau perlu kalian diingat, bahwa tidak semua bilangan dapat dibentuk menjadi A per B. Ya, tidak bisa dibentuk menjadi A per B.
dengan A, B bilangan bulat, dan B sama dengan 0. Seperti apa bilangan-bilangan itu? Nah ini dia. Akar 3, ini kan nggak bisa dibentuk menjadi A per B. Atau akar 5, tidak bisa dibentuk menjadi A per B. Atau akar 7, tidak bisa dibentuk menjadi A per B. Akar 4 bisa nggak? Akar 4? Akar 4 bisa. Kenapa? Karena akar 4 kan itu 2. 2 itu bisa dirubah menjadi 4 per 2. Nah, bilangan-bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, maka bilangan-bilangan itu nanti disebut dengan bilangan irasional. Nah, itulah yang harus kamu ingat, bahwa lawan daripada rasional adalah irasional. Kalau rasional dapat dibentuk menjadi A per B, kalau irasional tidak dapat dibentuk menjadi A per B. Demikianlah materi yang Abi kasih pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa dipahami. Semoga juga apa yang Abi terangkan bisa kalian mengerti. Kalau masih ada kekurangan atau masih ada yang belum paham, nah kalian bisa buka buku siswa, ya. Dibuka buku siswa dari halaman 69, kalian baca sampai halaman sampai halaman 73 bisa kalian baca itu semua. Dan sebentar tinggal dibahas latihannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Semoga apa yang Abi sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.